Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bunga Sufi, bersama saya Nana Salsabila di sini akan menghadirkan berbagai topik dan informasi seputar Kota Ciamis nih. Kali ini saya ditemani oleh salah satu kepala sekolah yang hits sekali ya di kalangan pendidikan. Langsung aja kita kenalan dengan kepala sekolah SDN 1 Mekarjati. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum. Salam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Harus sehat. Harus sehat ya. Oke, pengen kenalan dong sama pemirsa Bunga Sufi. Siapa nih Bapak ini? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dedi Bastion. Terkenal Bastion di Kabupaten Ciamis. Alamat di Sadananya. Kemudian saya profesi sebagai PNS, yaitu kepala sekolah. Sejak tahun 2003 diangkat jadi kepala sekolah. Jadi PNS sudah cukup lumayan lama, yaitu sejak tahun 1982. Diangkat di daerah pedalaman Banten selama 5 tahun. Tahun 87 saya pindah ke Ciamis dan menjadi guru beberapa tahun di di Sadananya. Kemudian diangkat jadi kepala sekolah, mulai ditugaskan di SD Cikarang. Kemudian pengalaman di organisasi, alhamdulillah ini bisa diceritakan kepada rekan-rekan karena bisa ditaksir kalau saya ini 1 tahun lagi pensiun. Wah, tidak kelihatan ya Pak ya? Masih muda ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi pengalaman di organisasi bisa diceritakan. 17 tahun saya jadi Ketua PGRI Kecamatan Sadananya dan akhir jabatan sampai pensiun kayaknya itu jadi Ketua K3S di Kecamatan Sadananya. Itu profil yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan. Oke. Wah, luar biasa ya. Buat pemirsa Bunga Sufi mungkin udah gak asing lagi, apalagi di Kota Ciamis sudah pasti tahu nih sama Pak Dedi. Oke, untuk itu kita bakal mengupas lebih tuntas lagi, ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi bersama Pak Dedi. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mengenai pendidikan di rumah dan juga apa sih kaitan eratnya mengenai wabah yang saat ini lagi trending banget, yaitu COVID-19. Pak, kita pengen tahu juga nih, kan sekarang di sini nggak cuma di Kota Ciamis ya, bahkan seluruh dunia gitu kan, lagi happening banget nih mengenai COVID-19 ini. Nah, menurut Bapak bagaimana sih tanggapannya? Terima kasih, Reng. Bisa saya sampaikan. Pendidikan itu tidak mengenal batas. Oke. Tidak mengenal batas waktu, tidak mengenal batas usia, tidak mengenal batas tempat. Yang biasanya pendidikan itu identik dengan satu, ada pendidik, ada yang dididik, kemudian ada tempat yang biasa kita sebut sekolah. Ya. Nah, sekarang bedanya dengan adanya wabah COVID-19 ini, anak-anak tidak lagi belajar di sekolah, tapi atas anjuran pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID tersebut, anak-anak diwajibkan belajar di rumah. Bukan hanya diam di rumah, tapi belajar di rumah. Nah, kenapa tadi saya sampaikan bahwa pendidikan itu tidak mengenal batas waktu, bisa kapanpun, kemudian tidak mengenal batas usia, bisa usia berapapun. Saya pernah baca profil seorang dokter yang 67 tahun masih kuliah di luar negeri. Itu berarti bahwa pendidikan tidak mengenal batas usia. Kemudian tidak mengenal batas tempat. Batas tempat dulu hanya belajar di sekolah, identik dengan ketika anak-anak itu disebut sedang sekolah, berarti ada di sekolah. Tapi sekarang sedang sekolah tapi ada di rumah. Seperti apa? Alhamdulillah dengan adanya COVID, kita patut bersyukur karena di samping itu banyak hikmah yang dapat kita raih. Pertama, guru yang tadinya tidak mengenal, banyak guru yang tidak mengenal belajar daring. Tapi sekarang dengan adanya COVID seperti ini dituntut untuk bisa belajar, menyampaikan pelajaran dengan melalui daring.
Kemudian anak-anak di pangkuan ibunda tercintanya belajar, dipantau oleh guru dan guru difasilitasi oleh sekolah. Khususnya kami di SD Mekarjadi memberikan fasilitas dengan kuota sebesar 50.000 per bulan kepada guru-guru supaya guru-guru benar-benar senantiasa mengoreksi dan mengawasi anak-anak belajar di rumah. Sampai setiap saat ketika anak-anak tersebut itu perlu ditelepon melalui video call, maka guru-guru diwajibkan untuk memantau dengan video call. Itu di Mekarjadi khususnya. Ya. Oke, jadi memang hampir semua juga sekolah memang sudah dituntut harus menggunakan daring ya Pak ya, iya, betul, untuk betul. Belajarnya gitu, dituntun si para murid-murid ini biar dia makin efektif lagi. Betul. Nah, kita pengen tahu juga nih bagaimana efektivitas dari belajarnya sistem seperti ini ya Pak ya untuk muridnya dan juga guru. Kita pengen ngebahas lagi nih mengenai sistem pendidikan ya Pak ya. Nah, tadi kan udah disebutkan bagaimana sih sistemnya, cara pembelajarannya gitu buat murid-murid di SD Mekarjadi ini dan juga para gurunya. Tadi sudah disampaikan juga. Nah, bagaimana nih efektivitasnya yang dilihat oleh Bapak? Ya, terima kasih. Kalau dilihat efektivitas ya jelas tidak seefektivitas biasa seperti belajar di sekolah. Tapi kalau kita mau menilai, berarti bukan menilai dengan angka. Ini adalah prestasi yang sangat luar biasa bagi anak-anak kami di rumah, karena mereka dari kelas 4, 5, 6 sudah mulai dapat menggunakan media elektronik yang begitu canggih, yaitu HP Android. Jadi pertama, guru-guru wali kelas diwajibkan untuk membuat WA group. Nah, setelah itu WA group sudah terbentuk, sudah dibuat, otomatis dengan bimbingan ibunya di rumah, setiap hari guru-guru itu memberikan soal, meskipun soal itu tidak membebani anak, karena prinsipnya bahwa soal-soal itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu sulit, karena terlalu banyak dan terlalu sulit nanti akan menurunkan kekebalan tubuh, stres anak, akhirnya jadi malas ya jadi Pak ya? malas. Kemudian COVID pun apabila datang ke kita mungkin anak-anak tidak kebal lagi. Jadi intinya berikan pekerjaan tapi yang kira-kira menyenangkan sesuai dengan bakat dan minat anak itu sendiri. Kemudian wali kelas selalu memantau tiap hari. Kata saya tadi di awal bahwa penilaian itu bukan angka, bukan 7, bukan 8. Tapi saya selaku kepala sekolah di SD 1 Mekarjadi sangat bersyukur, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan belajar di rumah. Anak-anak sekarang lebih pintar menggunakan HP Android, tapi dengan tanda kutip tentunya yang positif. Oke. Nah, jadi nggak cuma sekedar pintar mengenai ilmu pengetahuan aja ya Pak ya, tapi kita juga harus pintar untuk alat canggihnya nih, teknologinya ya Pak ya. Dan tadi maaf nih sedikit, kenapa saya tidak menyampaikan kelas 1, kelas 2, kelas 3? Karena kelas 1, kelas 2, kelas 3 perlu kita pahami bahwa mereka itu kan belum patut usianya, pantas usianya untuk menggunakan HP Android, sehingga untuk wali kelas 1, wali kelas 2, wali kelas 3 itu sewaktu-waktu kompisip. Jadi datang ke rumah-rumah untuk menanyakan tentang pembelajaran siswa, kemudian sekali-kali memberikan soal-soal ringan kepada murid-muridnya. Jadi setiap guru wali kelasnya mendatangi langsung ke rumah murid, tapi tidak setiap hari, tidak setiap hari. Untuk setiap murid yang kelas 1, 2, dan 3 ya. Oke. Nah, kita bakal bahas juga nih yang lagi baru-baru ini ya Pak ya, yaitu Harnas, sistem sekolahnya yang sudah baru ya Pak ya, istilahnya kan baru banget nih dengan sistem yang harus work from home gitu. Terus kita sekolah diliburkan, jadi bagaimana ini menurut Pak Didi? Terima kasih Neng. Menurut pendapat saya, berarti bukan pendapat orang lain kan? Iya dong. Jadi begini, untuk kegiatan sekarang memang berbeda. Ini merupakan sejarah yang mungkin dicatat oleh semua orang di seluruh dunia, bahwa COVID-19 ini benar-benar merasuk kepada
warga di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Sehingga dalam segala kegiatan itu tidak seperti biasanya. Seperti biasanya kalau ada kegiatan ulang tahun kan biasa diadakan upacara, baik di sekolah ataupun di tingkat kecamatan. Nah, sekarang Hardiknas itu sendiri yang dimiliki oleh kami ini sebagai guru tidak dilaksanakan upacara, tapi dalam hati tetap bahwa itu adalah milik kami yang perlu kita rawat, kita jaga, bahwa Hari Pendidikan Nasional adalah harus kita semangati. Kemudian rekan-rekan juga kepala sekolah sering bertanya-tanya dengan pendidikan khusus di tahun ini, karena ini adalah momen yang sangat berharga dan sangat bersejarah. Di bulan ini, di bulan Mei, ada beberapa momen, Neng. Oh iya. Ya, yang pertama tadi yang dikatakan Neng itu ada Hardiknas tanggal 2 Mei, kemudian nanti tanggal 20 Hardiknas, Hari Kebangkitan Nasional, kemudian diakhiri dengan Idul Fitri. Kita kembali kepada fitrahnya, Hari Kemenangan dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya COVID-19 ini nanti diakhiri dengan Idul Fitri, Hari Kemenangan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam pada umumnya di seluruh dunia, menang melawan COVID. Karena COVID ini bukan untuk dihindari, tapi harus dilawan dengan ketentuan-ketentuan, memperhatikan protokol kesehatan. Alhamdulillah untuk Kecamatan Sadananya katanya sih masih zona merah, dan tetangga, teman dan sebagainya belum ada yang terdampak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan. Oke, nih Pak, pengen tahu juga kan biasanya kalau Hardiknas itu kita bedanya gitu ya Pak ya, bedanya itu dengan pengadaan upacara dan sebagainya. Nah, karena kita seperti ini kondisinya, sikonnya, apakah ada perbedaannya nggak sih Pak, atau ngadain apa gitu misalnya guru-guru di hari Hardiknasnya? Jelas beda sekali, beda sekali, tapi tidak mengurangi makna dari Hardiknas itu sendiri. Kenapa beda? Karena kan sekarang dengan memperhatikan keharusan dari pemerintah, terutama dari bagian kesehatan, kita tidak boleh ada kerumunan orang. Jangankan puluhan orang, rapat kita pun di kabupaten 27 kecamatan itu di 2 termen. Ada termen waktu pertama dari jam sekian sampai jam sekian, kemudian termen kedua dari jam sekian sampai jam sekian. Itu artinya bahwa kerumunan itu benar-benar tidak boleh terjadi. Jangan terjadi, karena penularan COVID itu sangat tidak diharapkan oleh kita semua. Sehingga Indonesia itu akan segera pulih dari wabah yang sekarang sedang kita rasakan. Oke, jadi Hardiknas ini hanya dimaknai dari hati aja ya Pak Dari ya? hati. Kebetulan juga bertepatan dari Ramadan juga nih. Iya, betul. Oke, nah kita bakal tahu nih apa sih yang bakal dilakuin juga untuk preparingnya Hardiknas yang nanti tanggal 20 Mei ya Pak ya. Oke, banget nih dari COVID-19 ini. Nah, selanjutnya kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Hardiknas yang bakal dilaksanain nanti di tanggal 20 Mei. Gimana sih preparingnya Pak, persiapannya untuk Hardiknas ini? Terima kasih. Mengingat Ciamis pada hari ini PSBB. mulai PSBB, pembatasan sosial berskala besar, maka itu patut dihargai, kemudian dilaksanakan supaya benar-benar masyarakat Ciamis itu terhindar dan segera terbebas dari COVID-19. Nah, dengan adanya nanti tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, tentu saja kita memikirkan tentang adanya wabah yang sekarang sedang melanda. Meskipun memang Ciamis dalam zona hijau, tapi itu tidak berarti bahwa kita terlena, lengah dan sebagainya. Sehingga ketika nanti kita lengah, maka apa yang tidak kita harapkan bakal terjadi. Pak Bupati sudah mencanangkan PSBB dimulai pada hari ini tanggal 6 Mei 2020 sehingga pada waktunya nanti tanggal 20 Mei
upacara Harkitnas di hati juga mungkin tidak akan dilaksanakan karena tetap kerumunan itu harus ditiadakan ya. Iya, harus dihindari. Jadi bakal sama aja nih penindakannya juga sama seperti Harkitnas. Betul. Hanya di hati saja. Tapi tetap Ya. bangsa Indonesia bangkit. Dari tahun ke tahun itu harus bangkit. Nah, meskipun banyak dirasakan kekurangan-kekurangan, tentunya tidak ada orang yang sepenuhnya tercukupi segala kebutuhannya, kebutuhan lahir, kebutuhan batin. Tapi ada setiap kekurangan itu pasti ada. Sehingga momen kebangkitan nasional itu kita tetap semangat meskipun di sana sini banyak kekurangan, apalagi sekarang ekonomi yang terdampak dilihat banyak sekali yang miskin baru. Miskin baru. Ya, yang dikatakan miskin baru itu mungkin tadi juga pendapat saya, ya. Itu adalah bahasa saya mungkin miskin baru ketika orang tadinya bisa mendapatkan keuangan yang begitu cukup lumayan karena ada COVID-19 ini, dari perusahaannya dia dirumahkan dan sebagainya, sehingga tidak punya apa-apa lagi, tidak punya tabungan, tidak punya apa-apa lagi, sehingga ketika ada pemerintahan baik itu desa ataupun dusun sedang mendata orang-orang yang patut diberi bantuan, ya. Maka orang tersebut yang tadinya kaya raya sekarang butuh bantuan. Nah, itu seperti itu. Dan alhamdulillah ini juga perlu disampaikan kepada Pak Bupati pun sudah ada laporan ya. Dari setiap kecamatan bahwa untuk terdampak COVID-19 ini semua instansi lembaga itu harus peduli. Alhamdulillah PGRI Sadananya yang dimotori oleh PGRI dan K3S untuk bulan pertama kemarin menyumbangkan 15.700.000 rupiah angka rupiahnya. Kalau angka paketnya menjadi 220 paket sembako dibagikan kepada anak-anak. Tentunya dari anak-anak itu sasarannya tetap orang tua, tapi kriterianya orang tua yang belum mendapatkan bantuan apa-apa, belum mendapatkan PHK. Iya. Oke. Nah, terakhir nih Pak, pesan-pesannya dong buat pemirsa Bunga Sufi atau untuk masyarakat di luar sana mengenai wabah COVID-19 ini dan juga erat kaitannya mengenai pendidikan. Ya. Pesannya yang pertama, sabar. Ya. Karena bulan puasa ini dituntut sabar. Kita harus sabar, melihat makanan, melihat minuman harus sabar. Kemudian yang jauh-jauh mau mudik sabar, ditambah sabarnya, karena dengan kesabaran insya Allah Tuhan Allah bersama kita. Ya. Kemudian yang mau belanja, bepergian dan sebagainya, kalau memang tidak terlalu penting, bukan untuk belanja sembako, sabar dulu, tahan. Nah, jadi tahun ini adalah tahun sabar positif plus, sabar plus. Ya. Kemudian kepada teman-teman yang khusus yang sekoleha dengan kami, yang sejawat dengan kami, tambah juga kesabarannya dan perhatikan tetangga-tetangga kita di sebelah. Kalau kita berlebih rezeki, ini saatnya. Yang pertama bulan puasa, yang kedua juga ini adalah wabah yang patut kita perhatikan tetangga kita supaya tetangga kita itu makan seperti kita. Ya, wah biasa sekali ya. Wah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar dan seru banget ya Pak ya. Dan tidak terasa juga waktu sudah menipis, dan akhir kata saya Nana Salsabila dan juga Dedi Supriyadi Bastion. Oke, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe.